Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada hari ini adalah keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Hari ini kita berada pada tanggal 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tepat jika kita mengangkat tema yang berkaitan dengan kehidupan Rasul, yaitu keunggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Untuk menjadi pemimpin bukanlah pekerjaan yang mudah, bukanlah tugas yang mudah, bukanlah amanah yang mudah. Memerlukan berbagai kesempurnaan pada diri seorang pemimpin. Keunggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang pertama, Rasul dipilih langsung oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Terutama beliau memimpin negara Madinah. Oleh ahli sejarah menyebutkan Madinah merupakan negara pertama dalam Islam. Kalau di Makkah, Rasul sebagai agamawan menerima wahyu kemudian menyampaikan wahyu. Sedangkan 13 tahun lebih kurang di Madinah adalah 10 tahun lebih kurang di Madinah adalah menerima wahyu, menyampaikan wahyu, juga adalah memimpin umat. Tidak hanya yang beliau pimpin umat Islam, tapi adalah penduduk Madinah secara keseluruhan yang sangat heterogen. Rasul sebagai pemimpin dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiul Mustafa, manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin kita, adalah dipilih melalui musyawarah, melalui muktamar, melalui kegiatan-kegiatan tertentu, termasuk memilih pemimpin negara kita, baik legislatif atau eksekutif, adalah melalui pemilihan umum yang calonnya sudah ditentukan, tidak bisa memilih di luar yang telah ditentukan oleh koalisi. Disinilah kelemahan. Kita ingin memilih pemimpin yang terbaik, mungkin ada pemimpin yang terbaik di luar koalisi, tapi kita masyarakat tidak bisa memilih, karena pemimpin negeri ini tergantung partai.
tergantung tokoh partai. Di luar tokoh partai, tentu banyak orang-orang yang punya kemampuan untuk memimpin, tapi tidak ada peluang. Itulah persoalan dalam memilih pemimpin di negeri kita. Kalau yang memilih manusia memilih kadang-kadang bersifat subjektif, karena faktor sosiologis, karena hubungan-hubungan sosial, karena faktor psikologis, emosional, dan sedikit sekali yang berdasarkan adalah memilih pemimpin karena rasional. Oleh sebab itu, kita tentunya harus menerima pemimpin yang dipilih, yang memiliki kekurangan, keterbatasan itu, tapi harus kita sadari betapa hebatnya, luar biasanya pemimpin para nabi, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipilih langsung oleh Allah, Zat yang Maha Kuasa, memilih salah seorang hambanya untuk menjadi utusannya untuk memimpin umat manusia. Maka tidak ada pilihan lain buat kita. Yang kita jadikan teladan adalah Rasulullah sebagai utusan Allah, manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keunggulan Rasulullah sebagai pemimpin adalah memiliki kualitas pribadi yang prima. Sudah lama kita hafal, mungkin sejak sekolah dasar kita hafal 4 sifat Rasul yang utama. Yang pertama adalah siddiq, yaitu benar ucapannya dan benar perbuatannya. Apa yang beliau ucapkan, itulah yang beliau lakukan. Tidak ada beda ucapan dengan perbuatan. Kemudian yang kedua adalah amanah, yaitu bertanggung jawab, profesional, mampu melaksanakan tugas dengan baik, dengan tuntas. Kemudian yang ketiga adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Dalam konteks kepemimpinan adalah transparan, terbuka. Bahkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kritikan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ayat ini adalah ayat yang membimbing Rasul, Allah membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini pun disampaikan kepada umat sehingga kita ketahui hingga hari ini bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah fatanah, yaitu cerdas. Sebagian orang menerjemahkan cerdik. Cerdik itu ada sifat negatifnya. Kurang tepat cerdik diartikan dengan fatanah, tapi adalah kecerdasan. Allah telah memilih seorang Rasul yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Karena secara akal sehat tidak mungkin seorang Rasul, seorang Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, kalau tidak cerdas. Beliau menerima wahyu, menghafal wahyu, kemudian menyampaikan wahyu. Tidak mungkin orang yang tidak cerdas mampu menghafal Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks kekinian, kecerdasan antara lain kita lihat pada kemampuan dalam dunia pendidikan. Orang yang bisa menyelesaikan pendidikan hingga strata teratas, strata tertinggi, itu bahagian dari orang-orang yang cerdas. Tidak mungkin dia mampu menyelesaikan pendidikan hingga strata tertinggi kalau proses pendidikannya benar. Tidak mungkin dilalui oleh orang-orang yang tidak punya kecerdasan, kesabaran dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu layak kalau kita melihat salah seorang pemimpin, lihat bagaimana pendidikannya, kecerdasannya. Karena mereka akan memimpin umat. Tidak mungkin memimpin umat kalau orang tidak cerdas. Kemudian yang ketiga,
keunggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin adalah beliau memimpin dengan cinta kasih sayang. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Beliau adalah memimpin dengan kasih sayang. Ada 3 cara Rasul mewujudkan kasih sayang dalam kehidupannya. Yang pertama dengan ucapan. Ucapan-ucapan Rasul adalah menunjukkan, memilih kalimat, memilih kata yang penuh dengan kasih sayang. Yang kedua adalah kasih sayang diwujudkannya dengan sikap, ya, dengan sikap. Yang ketiga, kasih sayang diwujudkannya dengan perbuatan. Kita akan melihat kadang-kadang apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dilakukan. Boleh jadi orang mengucapkan dan kata-kata lemah lembut kasih sayang, tapi dalam tindakan, dalam perbuatan ternyata adalah bengis, ternyata adalah tidak bersahabat, ternyata adalah tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang dilakukan. Disinilah keunggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam memimpin tidak hanya diperlukan SK sebagai legalitas sebagai pemimpin. Bahkan ada pemimpin non formal yang tidak ada SK, tidak ada pengangkatan, tidak ada pelantikan, tapi dia dicintai di tengah-tengah masyarakat. Itulah sesungguhnya pemimpin yang sejati, pemimpin yang dicintai oleh umat, oleh masyarakat. Untuk itu mari kita melihat, kita pilih para pemimpin kita, apakah mereka mencintai rakyatnya, mencintai umatnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.